Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia Wulansari dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Kimia. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang golongan 7A atau biasa disebut dengan golongan halogen. Golongan halogen ini berasal dari kata halos dan genos, di mana halos berarti garam dan genos berarti pembentukan, yang artinya halogen ini berarti pembentukan garam. Beberapa unsur yang termasuk ke dalam golongan halogen ini diantaranya ada fluorin atau F, klorin, Cl, bromin, Br, iodin, I, dan astatin, At. Baiklah, langsung saja ke unsur yang pertama, yaitu fluorin atau F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan di alam, konfigurasi elektronnya, pembuatan, manfaat, serta sifat fisika dan kimianya. Langsung saja, yang pertama itu kelimpahan di alam. Nah, fluor ini terjadi secara alami di kerak bumi, dapat ditemukan dalam batuan dan tanah liat. Yang selanjutnya itu konfigurasi elektron. Fluor memiliki nomor atom 9. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 1s2, 2s2, 2p5 atau biasa disingkat helium 2s2, 2p5. Dapat dilihat di gambar bentuk atom fluor kulit pertama. Pada kulit pertama fluor itu hanya terdapat 2 elektron, yaitu 1s2, maka hanya terdapat 2 elektron. Dan di kulit kedua itu ada 7 elektron, yaitu 2p2, 2s2, dan 2p5. Jadi terdapat 7 elektron. Itulah mengapa gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembuatan fluorin. Fluorin ini dapat dibuat dari elektrolisis asam fluorida atau HF, di mana proses elektrolisis ini dapat dilihat pada gambar, yaitu 2HF menjadi 2H+ dan 2F-. Katodanya itu 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2, dan anodanya itu 2F- menjadi F2 dan F2 plus 2 elektron. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat fluor sendiri ini berbagai macam, banyak manfaatnya. Di antaranya itu sebagai pendingin ruangan. Lalu pada pasta gigi itu ada NaF atau garam fluorida atau natrium fluorida. Itu digunakan untuk mencegah kerusakan gigi. Selanjutnya ada magnesium fluorida atau MgF2. Pada bidang optik itu digunakan untuk pembuatan lensa. Selanjutnya itu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika fluor ini memiliki nomor atom 9, nomor masanya 19, terus berwujud gas, berwarna kuning, titik didihnya minus 188 derajat Celcius dan titik lelehnya minus 220 derajat Celcius. Sifat kimianya, fluor ini sama seperti oksigen, dapat digunakan untuk membantu reaksi pembakaran. Pada suhu ruangan, fluor ini tidak berwarna atau agak kekuningan, berwujud gas, serta reaktivitas fluor ini lebih tinggi dibanding unsur halogen lainnya. Unsur selanjutnya yaitu klorin. Nah, klorin ini di alam itu banyak ditemukan dalam senyawa NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2. Klorin juga terdapat banyak di air laut, di mana setiap 1 kg air laut itu terdapat kurang lebih 30 gram NaCl. Konfigurasi elektronnya, Cl ini memiliki nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 atau biasa disingkat Ne10, 3s2, 3p5. Gambarnya dapat dilihat di slide, di mana pada kulit pertama itu terdapat 2 elektron, kulit keduanya terdapat 8 elektron, yaitu 2s2 dan 2p6, jadi 8, dan kulit ketiganya terdapat 7 elektron, 3s2 dan 3p5. Selanjutnya itu proses pembuatan. Klorin ini dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu satu cara reaksi redoks dan cara elektrolisis. Nah, untuk reaksi redoks ini dapat dibuat di lab. Nah, di dalam lab itu dilakukan dengan cara mengoksidasi ion klorin dari senyawa lain, misalnya itu CaOCl2. Contohnya CaOCl2 dapat dilihat reaksinya. CaOCl2 ditambah dengan H2SO4 menghasilkan CaSO4 plus H2O dan
plus H2O plus Cl2. Selanjutnya itu dengan cara elektrolisis, yaitu mengelektrolisis larutan NaCl pekat menggunakan larutan elektroda inert. Reaksinya dapat dilihat di slide, di mana 2 NaCl menjadi 2 Na+ dan 2 Cl-. Katodanya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-, dan anodanya 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, sehingga didapatkan hasil 2 NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2 NaOH plus Cl2 plus H2. Lanjut, yaitu selanjutnya manfaat. Cl ini banyak sekali manfaatnya. Untuk yang paling umum itu digunakan dalam garam dapur, NaCl. Lalu dalam pupuk itu KCl. Digunakan juga sebagai pemutih itu NaClO, dan ada juga digunakan sebagai bom asap atau ZnCl2. Yang terakhir yaitu sifat fisika dan kimia klorin. Sifat fisikanya, klorin memiliki nomor atom 17, nomor masanya 35,5, terus berwarna hijau pucat atau hijau kekuningan, berwujud gas, titik didihnya itu minus 35 derajat Celcius dan titik lelehnya itu minus 101 derajat Celcius. Sifat kimianya hampir sama dengan oksigen juga, dia membantu dalam proses reaksi pembakaran. Nah, Cl ini juga mudah larut dalam air, dan Cl juga mudah bereaksi dengan unsur lain. Baiklah, lanjut ke unsur yang ketiga yaitu bromin. Untuk kelimpahan di alam, bromin ini terdapat dalam logam bromide. Selain itu, bromin juga terdapat dalam air laut, endapan garam, dan air mineral. Dalam perairan laut mati, kadar bromin itu bisa mencapai 4.500 sampai 5.000 ppm. Selanjutnya itu konfigurasi elektron, dapat dilihat di slide. Konfigurasi elektron, bromin itu memiliki nomor atom 35, sehingga konfigurasinya itu AR, 4S2, 3D10, dan 4P5. AR itu bernilai 18, sehingga didapat bentuk seperti itu. Bentuknya dapat dilihat di slide. Selanjutnya itu pembuatan. Bromin ini dapat dibuat dengan 2 metode, yaitu 1 metode redox, 2 dengan metode elektrolisis. Untuk metode redox itu dapat dibuat dengan cara mengoksidasi bromin dengan klorin. Reaksinya dapat dilihat di slide. Cl2 ditambah 2 Br menjadi Br2 ditambah 2 Cl. Untuk metode elektrolisisnya, bromin ini dapat dibuat dengan mengelektrolisis garam MgBr2 dengan elektroda inert. Reaksinya dapat dilihat di slide. MgBr2 menjadi Mg2+ ditambah 2 Br-. Katodanya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH. Anodanya yaitu 2 Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron, sehingga didapat hasil MgBr2 ditambah 2H2O menghasilkan MgOH ditambah Br2 dan H2. Selanjutnya ke manfaat. Bromin ini memiliki berbagai macam manfaat, itu beberapa diantaranya itu sebagai disinfektan kolam renang, yaitu NaBr. Terus dapat digunakan juga sebagai fotografi, NH4Br. Dan MgBr2 itu sering digunakan sebagai katalis dalam beberapa reaksi. Yang terakhir itu sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya itu bromin memiliki nomor massa 79,9, nomor atomnya 35, berwujud cair, berwarna merah kecoklatan, titik lelehnya itu minus 7 derajat Celcius, dan titik didihnya itu 59 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya, bromin ini merupakan pada suhu ruang, bromin ini memiliki tekanan uap yang sangat tinggi, sehingga dikarenakan tekanan uap yang tinggi itu, brom cair yang sering digunakan dalam reagensia laboratorium itu sangat berbahaya, di mana cairan brom cair ini sampai dapat menimbulkan luka bakar yang serius jika terkena kulit. Untuk reaktivitasnya juga, bromin kurang reaktif jika dibandingkan dengan klorin. Untuk unsur selanjutnya, yang keempat itu ada iodin atau I2. Di mana kelimpahan di alam, iodin ini terdapat
terdapat dalam natrium iodat atau NaIO3. Selain itu juga terdapat dalam air laut. Konfigurasi elektronnya, karena I memiliki nomor atom 53, konfigurasinya Kr 5s2 4d10 dan 5p5. 5s2 4d10 5p5. Bentuk atomnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya itu pembuatan. Untuk pembuatannya, iodin ini masih sama dengan unsur-unsur sebelumnya, itu dapat dibuat dengan redoks dan elektrolisis. Untuk redoks itu, pertama, iodid dapat dibuat dengan mengoksidasi ion iodide yang terdapat dalam air laut dengan menggunakan klorin. Reaksinya itu dapat dilihat pada yang A, Cl2 ditambah 2I menjadi I2 ditambah 2Cl-. Untuk yang B itu, di laboratorium, iodin itu dapat dibuat dengan mereaksikan Ki ditambah MnO4 ditambah H2SO4 pekat lalu dipanaskan. Dan reaksi yang terjadi itu 2Ki ditambah MnO4 ditambah 2H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah MnSO4 ditambah H2O ditambah I2. Selanjutnya itu pembuatan dengan metode elektrolisis itu dapat dibuat dengan mengelektrolisis garam NaI menggunakan elektrode inert, yang mana reaksinya itu menjadi 2NaI menjadi 2Na plus 2I-. Katodanya itu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-, dan anodanya itu 2I- menjadi I2 dan 2 elektron, sehingga dihasilkan 2NaI ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah I2 tambah H2. Untuk manfaatnya sendiri, iodin ini bisa digunakan dalam fotografi yaitu Ki, lalu dapat digunakan juga dalam campuran bahan campuran garam dapur itu NaI, lalu dapat digunakan juga sebagai antiseptik CHI3. Selanjutnya itu sifat fisika dan kimia. Untuk sifat fisikanya itu iodin memiliki nomor massa 127, nomor atomnya itu 53, terus titik lelehnya itu 113 derajat Celcius, titik didihnya 183 derajat Celcius, berwujud padat dan berwarna ungu. Sifat kimianya, iodin ini menguap pada temperatur biasa, membentuk gas ungu yang berbau tidak enak. Lalu iodin ini juga, kristal iodin ini dapat melukai kulit, dan iodin ini kurang reaktif jika dibanding dengan klor. Masuk ke unsur yang terakhir yaitu astatin. Astatin kelimpahan di alam itu dalam kerak bumi astatin sangat sedikit, yaitu kurang dari 30 gram dalam kerak bumi. Untuk konfigurasi elektronnya, astatin ini atau AT memiliki konfigurasi Xe 4F14 6S2 5D10 6P5 dengan elektron valensi 7. Untuk pembuatannya, astatin ini merupakan unsur radioaktif, sehingga dia terbentuk secara alamiah melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238, atau juga dengan integrasi thorium dan uranium dengan neutron alamiah. Untuk manfaatnya sendiri, astatin biasa dimanfaatkan dalam terapi radiasi. Dan untuk sifat fisika dan kimia, sifat fisika astatin ini memiliki nomor massa 210, nomor atomnya 85, titik lelehnya itu 302 derajat Celcius, titik didihnya 337 derajat Celcius, berwujud padat dan berwarna metalik. Sifat kimianya, astatin ini dapat membentuk senyawa dengan sesama halogen, misal ATI, ATF, ATBE, dan ATCl. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai golongan 7A. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.